Halo, perkenalkan saya Kalisa Natania dari kelompok 3 akan melanjutkan materi dari rekrutmen sumber daya manusia dengan topik sumber rekrutmen pegawai. Proses rekrutmen merupakan tahap yang terpenting karena dalam pencarian karyawan dalam memenuhi kualifikasi dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan itu sendiri. Dan sumber perekrutan pegawai dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah sumber rekrutmen secara internal dan sumber rekrutmen secara eksternal. Rekrutmen secara internal ini biasanya melibatkan perekrutan dari mereka yang sudah bekerja di dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan rekrutmen secara eksternal dilakukan secara eksternal yang dimana organisasi akan sangat bergantung dengan sumber lain dari luar, contohnya seperti iklan secara terbuka, pertukaran pelajar, maupun lowongan kerja yang dibuka secara untuk publik maupun secara umum. Oke, pertama kita akan masuk dalam rekrutmen secara internal yang merupakan rekrutmen di mana sumber tenaga kerjanya berasal dari dalam organisasi itu sendiri dan pemilihan kandidat yang dilakukan itu diambil dari karyawan-karyawan yang memang telah bekerja dengan organisasi itu dan karyawan yang ada pada saat ini atau karyawan yang masa lalu dari mantan karyawan yang secara sukarela meninggalkan pekerjaan tersebut namun telah memiliki rencana untuk kembali ke pekerjaan itu. Dan rekrutmen karyawan dalam rekrutmen internal ini dilakukan dengan memindahkan karyawan dari departemen yang satu ke departemen yang lainnya atau bisa juga mempromosikan karyawan dari satu level ke level yang lebih tinggi. Berikut ada beberapa metode yang termasuk dalam perekrutan pegawai secara internal. Yang pertama adalah iklan internal, kemudian ada promosi, ada juga referensi, transfer, mempekerjakan kembali mantan karyawan, yang terakhir pensiunan dari karyawan. Dalam rekrutmen internal ini bisa meningkatkan moral dari karyawan dengan memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan juga efektivitas mereka. Selain itu juga dari proses perekrutan ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tidak memerlukan pelatihan terlebih dahulu terhadap karyawan karena karyawan tersebut sudah mengetahui organisasi dan pekerjaannya. Selain itu juga dampak positifnya itu selain itu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih efektif, namun yang dapat dipilih terbatas karena penggunaan proses ini merupakan penggunaan proses yang lebih sedikit kandidat-kandidatnya ada dalam organisasi itu. Selain dampak-dampaknya tadi, ada juga kita juga mencegah bakat baru untuk masuk dalam organisasi. Dan selain dari hal itu, ada kemungkinan bias yang terjadi di antara karyawan. Dan biasanya dimaksud di sini adalah saling berpihak dari satu pihak ke pihak yang lainnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam rekrutmen eksternal yang mengacu pada rekrutmen secara terbuka dengan memilih karyawan dari luar organisasi itu sendiri. Selain dari talenta yang sudah ada dalam organisasi, penggunaan dari metode rekrutmen eksternal ini bisa membantu organisasi untuk mencari bakat terbaik yang berada di luar organisasi. Namun, dalam rekrutmen ini bisa menjadi proses yang sangat sulit dan memiliki banyak pekerjaan, namun dapat memberikan hasil yang jauh lebih positif dibandingkan dengan rekrutmen secara internal. Dan proses ini akan cukup memakan waktu yang panjang karena jumlah langkah yang terlibat, tetapi dapat membantu organisasi dalam menemukan kandidat terbaik dari daftar panjang kandidat yang terdaftar dalam pendaftar di rekrutmen tersebut. Organisasi secara terbuka merekrut talenta yang terbaik yang dimiliki oleh pegawai dengan bisa mempertimbangkan parameter seperti kualifikasi dan juga pengalaman-pengalaman yang ada. Kelemahan dari rekrutmen secara eksternal ini adalah sebuah organisasi yang harus banyak mengeluarkan investasi dalam periklanan, pelatihan pegawai, dan juga orientasi. Dan berikut ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk perekrutan secara eksternal. Dan kemudian ada metode pertama yang bisa dilakukan untuk perekrutan secara eksternal, yakni pelamar langsung atau walk-in. Itu pelamar yang dikenal dengan istilah applications at the gate, yang berarti bahwa pencari kerja itu langsung melamar ke suatu organisasi dan tidak mengetahui apakah organisasi tersebut membuka lowongan pekerjaan atau tidak sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari pelamar tersebut. Kemudian yang kedua adalah iklan, dan periklanan itu merupakan suatu saluran yang paling populer dan meresap di kalangan masyarakat, dan iklan ini dapat ditempatkan di berbagai lokasi dan dapat menggunakan berbagai media seperti koran, majalah, situs web, dan lain hal baik secara visual, suara, maupun audiovisual. Oke, kemudian yang ketiga ada lembaga pendidikan yang sebagai sumber perekrutan dari tenaga kerja secara eksternal, karena lembaga pendidikan ini dapat menjadi wadah dalam perekrutan karyawan yang dimulai dari jenjang SMA hingga pasca sekolah menengah seperti rekrutmen di kampus-kampus. Dan diberlakukan pembatasan ini memiliki tujuan untuk tidak mempekerjakan anak-anak yang memang masih di bawah batas usia untuk secara layak diperlakukan sebagai pelamar pekerjaan.
Kemudian yang terakhir ada organisasi dan profesi. Semakin majunya masyarakat, semakin banyak pula organisasi-organisasi yang terbentuk, dan salah satunya adalah organisasi profesi yang meliputi ahli-ahli dari berbagai bidang. Contohnya seperti ahli matematika, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli administrasi, dan lain sebagainya. Nah, perekrutan di lingkungan secara eksternal itu tentu tidak hanya memiliki kekurangan tapi juga kelebihan. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang beragam, dan dengan memberikannya kesempatan kepada orang yang berbeda dari latar belakang, pendidikan, dan juga keahlian yang berbeda, tentu bisa menciptakan lingkungan kerja yang beragam, dan hal ini bisa menciptakan kerjasama tim yang jauh lebih toleran dalam memahami perbedaan yang ada. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Kandidat dapat direkrut dari persaingan melalui rekrutmen secara eksternal. Manajer dan pemimpin dalam bisnis itu harus bisa menggunakannya untuk merumuskan strategi yang berbeda dari para pesaing. Yang ketiga itu adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas, karena semakin banyaknya orang baru untuk bergabung, akan semakin banyak juga ide-ide yang baru dan segar yang bermunculan. Karyawan yang baru itu bisa membawa keterampilan yang sebelumnya belum ada dalam organisasi itu, dan oleh karena itu perusahaan bisa menemukan berbagai cara yang lebih inovatif dan kreatif dalam bisnisnya. Sekian materi dari rekrutmen sumber daya manusia dengan topik sumber rekrutmen pegawai, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk metode rekrutmen. Terima kasih.